terletak di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 285, Kalipancor, Ngalian, Semarang. Gedung ini tampak seperti sekolah dasar pada umumnya. Namun, di balik dindingnya sedang berlangsung sebuah upaya besar untuk merawat kemanusiaan. SD Setriati Baitur Rahman II bukan sekedar institusi akademik. Tempat ini telah menjadi rumah bagi keberagaman, di mana sistem pendidikan inklusif dijalankan sebagai sebuah komitmen, bukan sekedar kewajiban kurikulum. Di sini, perbedaan kognitif dan fisik tidak dilihat sebagai hambatan. Pengamatan di lapangan menunjukkan bagaimana setiap anak diberikan akses yang setara untuk bertumbuh, bersosialisasi, dan menemukan rasa percaya diri mereka kembali. Namun, menjalankan sekolah inklusi tentu bukan tanpa tantangan. Dibutuhkan kesabaran, metode yang adaptif, dan sinergi yang kuat antara guru, orang tua, serta lingkungan sekolah. Kalau persisnya ya Mbak, sebenarnya sudah lama. Tapi kalau Mbak tanya kapan persisnya tahun, apa ada tahun, tanggal, bulan, itu terus terang saya tidak terlalu tahu persisnya karena memang saya di sini untuk jabat di kepala sekolah baru 2 tahun. Tapi kalau Mbak tanya, ini kan di bawah naungan YPKPI ya, Yayasan Pusat Kajian Pengembangan Islam Baitur Rahman. Ini sekolah ini kan di bawah naungan Yayasan Baitur Rahman. Nah kalau yang di bawah malah saya tahu itu sejak 2004 itu launching grand opening bahwa sekolah SD Setriati Baitur Rahman 1 yang di bawah itu menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama sebenarnya itu kan program pemerintah Mbak, bahwa sekolah tidak boleh menolak anak siapapun itu, bagaimanapun kondisi anak yang mendaftar. Itu kan memang aturan dari pemerintah seperti itu. Garis bawahnya sebenarnya tidak boleh menolak anak ABK. Itu tidak boleh menolak, supaya kalau saya nggak salah Undang-Undang Nomor 20 atau berapa untuk sistem pendidikan, bahwa semua anak punya hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan. Itu satu, sekolah tidak boleh menolak. Yang kedua, ya kalau bukan kita, dalam artian itu pengalaman saya ya, selama saya dulu ada di bawah, kalau bukan kita, biasanya mereka nanti akan lari Mbak, lari ke sekolah-sekolah, karena ini sekolah yang berbasis Islam ya, nuansanya nuansa Islam, biasanya mereka akan lari ke yang non Muslim sekolahnya, karena mereka merasa tidak diterima, bingung gitu kan cari. Terus mereka misalnya mau ke sekolah yang khusus kayak SLV, itu mereka masih setengah hati. Itu yang terjadi kayak gitu. Jadi mereka pengennya di sekolah umum gitu. Jadi ya kita tetap openi, kita tetap layani siapapun yang pengen sekolah di sini. Kalau layanan yang diberikan sekolah, jadi kita setiap anak itu punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Meskipun pembelajarannya kurikulumnya tadi ya, kurikulum merdeka berbasis deep learning, tapi kita tetap melayani, misalnya di kelas itu ada anak ABK, anak berkebutuhan khusus ya, panjangnya, tapi biasanya kita sebutnya anak berkemampuan khusus. Kita tetap harus ngelihat potensi tiap-tiap anak itu kan beda-beda. Jadi kita layani sesuai dengan kebutuhannya. Kalau arahan dari pemerintah, dari dinas, anak berkebutuhan khusus itu punya kurikulumnya sendiri. Jadi seperti yang disampaikan Bu, itu prinsipnya kita tidak pernah menolak ya, tidak pernah menolak siswa yang berkebutuhan khusus. Tapi kita juga belum punya kelas khusus untuk inklusi. Kita hanya menyiapkan sistem, kita tawarkan ke orang tua yang putra putrinya itu masuk dalam kategori kebutuhan khusus. Ketika sistem yang dibuat oleh sekolah ini bisa diterima oleh orang tua, maka berjalanlah anak itu mengikuti pembelajaran di sini. Ya.
Salah satunya sistemnya tadi satu harus ada tes psikologi. Ya, tes psikologi di sini memang ada kebutuhan kita ada dua. Tes psikologi yang satu untuk mengetahui istilahnya karakter inklusinya kayak apa. Itu karena tes psikologi itu tidak hanya untuk yang kebutuhan khusus ya, kebetulan semua siswa baru di sini harus mengikuti tes psikologi. Yang satu itu kalau berkebutuhan khusus, yang satunya memang untuk dipetakan menjadi anak-anak kelas ICB, International Class Program di sini. Gitu. Tapi semuanya dilakukan kerjasama dengan lembaga psikologi. Berkaitan dengan pengelolaan anak-anak inklusi, satu harus harus mengikuti arahan dari psikolog. Ya. Nah, di antaranya tadi sistemnya itu harus ada psikologi, psikolog kedua kalinya harus ada shadow. Itu mutlak di sini. Jadi setiap anak mendampingi satu orang itu ya. Satu orang dan itu biasanya shadow ini juga sudah masuk di dalam rekomendasi dari lembaga psikologi. Kurikulumnya itu tetap mengikuti kurikulum yang standarnya sekolah, cuman grade-nya yang diturunkan, itu aja. Jadi kalau anak-anak yang lain tuh mungkin KKTP, mesti ada batasan tertentu minimalnya sampai itu 80, maka anak tersebut tetap dapat standar yang 80 tapi dengan indikator yang berbeda. Ibaratnya kalau yang anak yang normal, yang itu reguler itu normal itu buannya, indikatornya itu, maka anak itu hanya yang simple aja, sedikit aja, ringkas aja gitu. Di tengah berbagai tantangan, SD Sri Atai Baitur Rahman II terus berupaya menghadirkan pendidikan inklusif yang memberi ruang bagi setiap anak untuk berkembang. Melalui kolaborasi, evaluasi, dan komitmen bersama, setiap perbedaan tidak menjadi hambatan, melainkan kekuatan dalam proses belajar. Karena pada akhirnya, setiap anak berhak untuk dipahami, diterima, dan diberdayakan.